Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita ke materi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Mari, ketua kelas. Oke, semoga pelajaran kita hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Oke, hari ini yang nggak hadir siapa? Siapa? Nah, 3, 4 siapa? Cantika. Kemana Cantika? Sakit. Oke. Oke. Ya, biar tersimpan di dalam server kita. Silahkan untuk kalian melakukan presensi ya di tempat biasa kita melakukan presensi. Oke. Oke, udah semua? Belum, oke. Oke, sambil menunggu teman kalian yang sedang presensi, saya mengingatkan karena ini di ruang lab, maka kalian harus menjaga barang-barang yang ada di lab. Baik itu komputer atau mouse atau sejenisnya, tidak boleh membuang sampah pada sembarangan. Berarti keselamatan kalian harus kalian pikir sendiri-sendiri ya. Jangan megang listrik seperti itu ya. Oke. Sebelum ke pelajaran, ini Bapak mau ngasih sebuah motivasi supaya nanti kalian tergugah untuk lebih semangat dalam menerima pelajaran. Oke, saya putarkan. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak lakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again, but expecting
Godaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat! Ubah dirimu untuk mengubah masa depanmu. Nah, kalian harapannya jangan stagnan. Jadi harus mengubah, harus berani untuk melawan tantangan yang ada di depan kalian. Jawabannya ada dua kondisinya, mau atau tidak. Nah, seperti itu. Seperti yang akan kita bahas di pelajaran kali ini, yaitu berkenaan dengan pengkondisian. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi sebelumnya kita review dulu. Pelajaran kemarin sudah pada paham belum? Sudah, alhamdulillah. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang flowchart dan sedikit membahas tentang beberapa bahasa pemrograman. Saya yakin kalian sudah paham ya? Sudah? Oke, kalau sudah, kita akan membahas bab berikutnya, yaitu tentang pengkondisian atau percabangan. Nah, seperti apa percabangan? Kita buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang algoritma pemrograman. Nah, nanti kita akan membahas tentang algoritma pemrograman. Ada beberapa step, ada KIKD-nya, ada tujuan pembelajaran, kenapa kita harus belajar tentang pengkondisian di bahasa pemrograman. Terus nanti ada kuis atau istilahnya ulangan, evaluasi. Nah, sebelum itu saya pengen kalian sejauh mana mengerti tentang pengkondisian. Nah, maka daripada itu silahkan kalian buka Google Sheet-nya itu. Di situ ada kan pretest. Nah, ke bawah. Nah, itu bawahnya presensi. Coba kalian klik. Bawahnya presensi. Gak kelihatan? Nah, ini bawahnya presensi ini. Ya, link pretest. Ya, silahkan kalian klik. Nanti ada kuisis. Kenapa? Melek. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah semua? Nanti bareng-bareng ya ngeplay-nya. Oke, hitungan ketiga. Nanti silahkan diklik play. Ini belum? Linknya? Ini diklik. Bentar. Nah. Oke. Oh gitu ya.
Ya. Ngekliknya pelan-pelan ya. Nah, jangan diklik berkali-kali. Nah, harusnya enggak bisa. Oke. Di close lagi. Di close buka lagi. Di close buka lagi. Oke, di close buka lagi. Ngekliknya sekali aja. Oke, kalau sudah silahkan di play. Ya. Oke. Nomor berapa? Nomor berapa? 14. Oke, no. Buka lagi. Oke, sudah? Oke, sip. Belum? Oke. Saya tunggu. Gimana? Ini siapa ini? Disa. Nomor 8. Peringkatnya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah kita kembali ke materi ya. Oke. Ya, keluar saja. Kembali ke itu tadi Google Sheet-nya. Oke, kita masuk ke materi. Nah, kenapa kita harus belajar bahasa pemrograman untuk submateri pengkondisian? Nah, tujuannya apa? Supaya yang pertama indikatornya kalian bisa memahami, kalian bisa menerapkan dan menganalisis sebuah kasus yang akan nanti dijadikan sebuah program. Nah, itu harapannya indikatornya. Terus kalian nanti juga bisa membuat sebuah program dengan bahasa C dengan pengkondisian seperti itu. Itu indikatornya. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu ada 5. Yang pertama, kalian bisa atau dapat menerangkan konsep pengkondisian dalam bahasa C secara mandiri. Itu yang pertama, tujuan dari pembelajarannya. Terus yang kedua,
kalian dapat memecahkan masalah kasus dengan pengkondisian secara tanggung jawab dan kreatif. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis penggunaan teknik pengkondisian dalam bahasa C secara mandiri. Kalian dapat membuat program dengan pengkondisian dengan penuh bertanggung jawab. Jadi tidak turunan. Tuh. Nah, di dalam bahasa pemrograman, percabangan atau pengkondisian itu dibagi menjadi 3. Ada 1 kondisi, ada dengan 2 kondisi, ada banyak kondisi. Bisa membayangkan? Belum? Nah, coba contoh seperti ini. Sebenarnya kondisi ini sering kalian gunakan setiap hari tanpa kalian sadari. Kok bisa, Pak? Bisa. Contohnya seperti ini. Kalian berangkat sekolah. Nah, misalnya dari perempatan Gemolong mau ke SMA Negeri 1 Gemolong. Kalian mau lewat jalan depan SMK Sakti atau kalian lewat depan SMP 2 Gemolong. Itu adalah sebuah pilihan. Tanpa kalian sadari, kalian menggunakannya setiap hari. Oh, saya mau lewat SMK Sakti, berarti tidak lewat SMP 2. Itu adalah sebuah pilihan. Nah, misalnya lagi di rumah, saya mau berangkat sekolah pakai Scoopy atau pakai NMAX. Itu juga pilihan. Seperti itu. Jadi setiap kali kalian melakukan sebuah aktivitas, itu adalah sebuah pilihan. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kita lihat kondisi dalam pemrograman untuk 1 kondisi. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah flowchart-nya ya. Nah, flowchart-nya. Flowchart-nya seperti ini. Misalnya, saya mau belanja di warung Pak Darto. Nah, di sini ada kondisi kalau saya beli dengan total harga di atas 100.000, maka saya akan mendapatkan hadiah. Tapi kalau saya membeli kurang dari 100.000, maka saya tidak mendapatkan hadiah. Seperti itu kondisi. Itu kondisi 1. Nah, gimana Pak programnya, Pak? Itu programnya seperti ini. Nah, misalnya kita mempunyai sebuah variabel A. Input sembarang angka. Misalnya kita input 2000. Jika A lebih dari 1000, maka dia akan mencetak selamat Anda dapat hadiah. Jika tidak, maka tidak ada kondisi lain. Istilahnya kondisinya cuma 1. Berarti kosong. Nah, misalnya hasilnya seperti ini. Input sembarang angka, kita kasih 5.000. Berarti 5.000 lebih dari 1.000? Ya. Nah, kalau lebih dari 1.000 berarti selamat Anda dapat hadiah. Oke, misal kalau A-nya saya isi 500, gimana? Dapat hadiah tidak? Tidak. Kenapa? Iya, karena A kurang dari 1.000. Seperti itu pengkondisiannya. Itu untuk kondisi 1. Nah, untuk kondisi 2. Nah, seperti ini kondisi 2. Misalnya bilangan genap dan ganjil.
Jika bilangan itu habis dibagi 2, maka dia termasuk bilangan genap. Kalau tidak habis dibagi 2, dia termasuk bilangan ganjil. Seperti itu. Gampang? Bisa dimengerti? Oke, lanjut. Nah, contoh programnya seperti ini. Sama seperti pengkondisian pertama tadi. 1. Cuma bedanya kalau di sini, kalau tadi itu ada cuma if, kalau sekarang kita tambahi else. Nah, if bilangan ketika dibagi 2 sama dengan 0, maka dia akan mencetak bilangan genap. Jika tidak, maka dia akan mencetak bilangan ganjil. Seperti itu. Itu pengkondisian 2 kondisi. Misal kita isi 10. 10 dibagi 2 habis tidak? Habis. Berarti dia termasuk bilangan genap. Oke. Misal kita isi 7. Jika bilangan kita isi 7 habis dibagi 2 tidak? Tidak. Berarti kita masuk ke sintak ke berikutnya, else. Yang dicetak berarti bilangan ganjil. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nih, sekarang banyak kondisi. Banyak kondisi itu seperti ini. Ini nilai flowchartnya. Jika nilai lebih dari 90, dia berarti masuk ke grade A. Jika nilai lebih dari 80, dia masuk ke grade B. Plus, kalau nilai lebih dari 70, berarti masuk ke grade B. Kalau tidak masuk ke grade 70, nilai lebih dari 70, berarti dia masuk ke grade F. Seperti itu. Contohnya, nah seperti ini. Silahkan input nilai A. Input nilai A sampai C. Jika nilai sama dengan A, maka dia akan mencetak pertahankan. Kemudian jika inputan tidak A, misal ya, kita ngasih inputan di sini adalah C. Nah, C. Berarti yang ditampilkan apa? Perbanyak belajar. Kenapa? Karena nilai inputan tidak sama dengan A. Berarti dia pindah ke sini. Pakai else if ya. Nah, jika nilai atau inputan tidak sama dengan B, berarti tidak masuk ke sini. Jika inputan sama dengan C, maka dia tampilkan sini. Tadi inputannya apa? C ya. Berarti yang ditampilkan adalah perbanyak belajar. Oke. Sekarang saya tampilkan cara membuat programnya. Silahkan kalian lihat dulu. Nggak ada suaranya, mati. Akan memberikan sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi yaitu berkenaan tentang tercabangan atau pengkondisian. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kala kita disudutkan pada beberapa pilihan atau harus memilih salah satu dari opsi yang ada, di mana pilihan tersebut atau pilihan-pilihan itu didasarkan atas suatu kondisi tertentu. Nah, dengan kata lain, pilihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kondisi telah terpenuhi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah contoh pengkondisian dengan beberapa kondisi, yaitu yang pertama dengan satu kondisi. Nah, caranya adalah seperti ini. Misal kita mempunyai suatu bilangan yang harus kita deklarasikan dulu. Misalnya variabelnya adalah integer A misalnya, kemudian kita isi A itu nilainya adalah misalnya 4.000. A kita isi 4.000. Kemudian kita mainkan kondisi satu dulu. If A lebih dari sama dengan misalnya 5.000, maka dicetak Anda mendapatkan bonus. Seperti itu. Kemudian kita kasih lagi printf terima kasih sudah belanja. Oke, biar agak bagus kita kasih seperti ini, garis ke bawah. Oke. Nah, seperti ini satu kondisi. Mbak Desvina, kalau ini program dijalankan, itu hasilnya seperti apa? Langsung ke terima kasih belanja karena Kenapa? Oh iya, betul. Berarti ini dia langsung ke nyetak ini, terima kasih sudah belanja. Kenapa, Pak? Karena A ini kurang dari 5.000. Oke, kita lanjutkan. Ini maksudnya adalah ketika ada nilai A 4.000, nah, apabila jika A lebih dari 5.000, maka dia akan mencetak Anda mendapatkan bonus dan ucapan terima kasih sudah belanja. Tetapi ketika nilai A ini kurang dari 5.000, maka dia hanya akan mencetak nilai terima kasih sudah belanja. Coba kita run. Nah, terima kasih sudah belanja. Oke, tepuk tangan buat Mbak Desvina. Oke. 8.000. Kita run. Kalau nilainya 8.000, Mas Bagas, hasilnya apa, Mas?
Oh iya, berarti hasilnya adalah Anda mendapatkan bonus dan ucapan terima kasih seperti itu. Oke. Nah, Anda mendapatkan bonus seperti itu. Oke. Ini adalah satu kondisi. Sekarang gimana kalau ada dua kondisi? Kalau dua kondisi berarti kita tinggal menambahkan di sini angka, misalnya S. Nah, terus ini kita copy. Kita paste, misalnya Anda tidak mendapatkan bonus. Nah, gitu ya. Terus angkanya coba kita ganti menjadi 3.000. Apa yang terjadi? apa yang terjadi? Ada yang tahu? Jawabannya apa? Kenapa Anda kok tidak mendapatkan bonus? Hanya kurang dari 5.000. Hanya kurang dari 5.000. Oke, kita lihat hasilnya benar enggak? Nah, Anda tidak mendapatkan bonus. Anda tidak mendapatkan. Ketika statement satu ini A lebih dari 5.000, pernyataan 3.000, berarti ini diabaikan. Terus dia pilihan kondisi kedua, yaitu Anda tidak mendapatkan bonus. Nah, seperti itu dengan dua kondisi. Pak, kalau banyak kondisi gimana? Oke, kalau banyak kondisi berarti kita menambahkan lagi di sini dengan kata if. Wah, else if. Wah, else if misal A lebih dari sama dengan 3.000 gitu ya. Nah, misal lagi tambah else if, kita copy aja biar cepat. Oke. Nah, misal 2.000. Terus terakhir kita putar dengan else, terus kita kasih print, terus kita kasih keterangan komen tidak mendapatkan bonus. Nah, Anda mendapatkan bonus misal permen 3, ini copy aja ya, permen 3, terus ini kita dapatkan permen 2, ini mendapatkan permen 1. Oke, coba kita jalankan. Kalau nilai A adalah 3.000, dia akan mendapatkan permen berapa gitu? Berapa? 2. Kita cek. Oke, kita run. Oh, ada yang salah. Oh iya, Ada yang salah. Salahnya di mana? Oh, titik koma. Kalau enggak di sini ada keterangan ya, bisa dicek ya. Kalau membuat program, kalau ada error biasanya di sini ada keterangan seperti itu. Kurang titik koma. Coba kita run. Oke, Anda mendapatkan bonus permen 2 gitu. Karena A lebih dari 3.000. Coba kita ganti menjadi 2.500. Nah, hasilnya
A lebih dari 2.500. Hasilnya berapa? Hah? Permen 1. Yakin? Ada yang lain menjawab? Enggak ada? Oke, kita lihat. Anda mendapatkan bonus permen 1. Oke. Misal kita ganti menjadi Seperti itu. Mudah? Gampang ya? Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak untuk pengkondisian ini? Fungsi dari scan F itu apa, Pak? Fungsi dari yang tadi? Oh ya, belum tak terangkan ya? Oke, bentar. Kita kembali ke materi. Fungsi scanf ini ya? Iya. Coba ini aja. Ya ini fungsi scanf. Nah, fungsinya itu untuk istilahnya apa ya? Biar interaktif aja. Fungsinya untuk menginteraktifkan. Jadi kalian bisa menginput nilai biar ada komunikasi antara kita dengan mesin. Kalau nggak dikasih ini fungsi ini, maka dia nggak ada interaksi, nggak interaktif gitu. Jadi A langsung dideklarasikan, A langsung diisi 4.000 gitu. Tapi kalau ada fungsi scanf dengan formatnya seperti ini, itu kita mau ngisi berapapun bisa. Ketika program dijalankan, isi misalnya 10. Sudah selesai, kita run lagi isi 50 seperti itu. Tapi kalau nggak pakai fungsi ini, itu ibaratnya kita harus buka programnya. Itu kalau programnya cuma sedikit nggak masalah. Kalau programnya sampai ribuan baris, masa kita mau seperti itu? Nah, kan nggak ya? Nah, makanya dibuatkan fungsi scan. Nah, seperti itu. Oke, ya, ada lagi? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke ini. Nah, lembar kerja LKPD. Bentar, lemot. Nih, LKPD seperti yang ada di depan layar kalian itu, atau nanti bisa di-download di Google Sheet-nya. Ini ada sebuah kasus. Nah, penilaian akhir sekolah sudah selesai. Pak Darto kebingungan untuk menghitung nilai akhir setiap siswa karena harus menjumlahkan nilai harian, nilai PTS, dan nilai PAS dengan bobot nilai sebagai berikut. Nilai harian 50%, nilai PTS dan nilai PAS sama-sama 25%. Bagaimana langkah kalian jika Pak Darto meminta tolong untuk dibuatkan program dalam waktu yang singkat dengan aturan sebagai ini? Nilai lebih dari 90 maka hurufnya A. Nilai 80 sampai 90 predikatnya B. 75 sampai 80 predikatnya C. 55 sampai 75 predikatnya D. Kurang dari 55 seperti itu. Gimana?
Paham soalnya? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, nanti kalian berdiskusi ya. Nanti saya buatkan kelompok. Nah, nanti kalian silahkan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing dengan 3 permasalahan, dengan 3 kategori yang harus dikerjakan dulu. Cara mengatasi masalahnya seperti apa, masalah yang harus kalian pilih nanti seperti apa, atau kok masalah tuh? Penyelesaian yang harus dipilih itu apa, kemudian kenapa kok milih ini, alasannya. Seperti itu ya. Nanti kelompoknya 4-4, berdiskusinya via laptop, via komputer, nanti baru berkumpul untuk membuat sebuah programnya ya. Oke, silahkan berkumpul sesuai, silahkan mengerjakan diskusinya di Jamrut sesuai dengan kelompok yang saya buat tadi. Oke? Oke, Pak. Yang frame 1 dikosongi ya itu buat saya ya. Kalian membuat sendiri. Berarti ini frame 2, frame 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Mati lagi. Dari tadi? Berkelompok situ nggak apa-apa. Berkelompok situ aja nggak apa-apa. Silahkan nama kelompoknya ditulis ya. Nama kelompoknya ditulis. Terus boleh di otak-atik ya, biar manis presentasinya. Gimana? Ini mengatasi masalah ini. Kayak itu mengatasi masalah, terus penyelesaian yang dipilih. Punya orang jangan dihapus. Ya. Tuh. Sudah. Itu ya asiknya ya. Nah, belum pernah kan kalian menggunakan diskusi dengan teknologi? Nah, gimana? Oke, sip. Tuh berkelompok. Dikasih model-model itu, Mbak, apa? Ini dikasih apa?
Kok gue presentasi ya. Nah, nggak tak tampil kayak. Dikasih gambar, tetapkan latar belakang itu kan bisa. Cari di internet bisa, ya. Itu sesuai dengan kelompoknya ya. Hah? Kamu frame berapa? Frame 2. Jangan mengganggu frame teman yang lain ya. Hah? Hidupin lagi coba. Ya. Kok kamu itu toh? Iya tuh Mbak. Gak apa. Mana? Kok ini? Yang hapus siapa? Jangan suka menghapus ya. Oh itu kok. Selesai. Itu kan udah ada kelompoknya atau nggak boleh menghapus ya? Ikut situ aja berdua. Ya kita sambil lihat ya, sambil itu kelompok 1. Ini kelompoknya 2 ini bisa dilihat, dikasih background seperti itu. Nah, biar cantik. Nah. Ini kelompok 3 proses juga. 4, ayo kelompok 4. Gimana? Ada kebingungan enggak? Enggak ada toh? Oke, kalau enggak ada lanjut. Kalau bingung tanya ya. Nah, itu untuk tugasnya. Yo. Ini kelompok 9 ya? Oke, lanjut. Yo, bagi tugasnya masing-masing. Gimana? Oke. Oke ya. Ya. Kerjasama, saling percaya, yang harus ditumbuhkan.
Masalah yang dipilih apa? Oke, Excel, hitung manual, kalkulator, bahasa pemrograman. Oke. Oke. Kalau masih bingung boleh ya kalian mencari di internet ya. Karena boleh mengeksplorasi itu mencari. Enggak hanya terpusat dengan apa yang kita tahu, tapi kita bisa mencari di internet. Silahkan. Gimana? Udah. Ini cekel masih. Tambahi gambar apa. Boleh didesain yang bagus. Pokoknya silahkan berkreasi ya. Cari kasih gambar atau apa. Pokoknya nanti harapannya nanti ada 1 atau 2 kelompok nanti presentasi ke depan. Seperti itu. Kelompok yang lain tidak boleh mengganggu hasil karya kelompok lain. Oke, bagus. Oke, sudah? Perhatikan sini dulu. Kalian sudah menentukan masalahnya kan? Sudah? Sudah. Kalau sudah, silahkan kalian berkumpul sesuai kelompoknya tadi untuk membahas penyelesaiannya dengan menggunakan bahasa yang kalian pilih tadi. Nah, di dalam LKPD itu kan ada langkah-langkah kerjanya, ya kan? Nah, silahkan dibuka, ada langkah-langkah kerjanya. Itu silahkan kalian kerjakan langkah-langkahnya seperti itu. Oke, silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Nanti boleh sambil kan ada 4 toh, ada yang bikin itu flowchartnya, ada yang bikin programnya, ada yang memperbaiki untuk bahan presentasi seperti itu. Oke, silahkan berkumpul sesuai kelompoknya untuk berdiskusi. Yo, silahkan kumpul kelompok papat. Nah, ngumpul wong papat saja. Hasilnya sudah dibagi. Sudah di share grup. Bagikan ke teman-teman.
Oke, silahkan dikerjakan. Oke, silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya untuk mendiskusikan langkah selanjutnya itu kalian mau ngapain gitu. Ya, silakan mengeksplorasi ya, mencari-cari di internet boleh. Itu harapannya nanti semua bikin programnya, enggak cuma kopas dari internet. Usahakan nulis sendiri supaya lancar seperti itu. Ya. Nah, ya. Ya, gimana? Pak lagi nulis identitas. Madhep yo sing rene ben penak komunikasi. Nah. Piro Bang? Terus bari sesi gambar. Apa jenenge kamai? Sapi biasa. Ini mau bikin apa dulu? Yang di LKP itu Pak. Oh iya. MAY. Ya. Ini solusinya bahasa sih. Ini dihapus. Terusnya.
Ya. Gimana? Diskusi dari 3 soal itu. Yang maksudnya gimana? Yang terus nanti kita kan berarti kita nyari hasil diskusinya ini kan berarti. Dari 3 soal pertanyaan di atas ini. Yang pertama fitur apa yang dilakukan itu. Tadi kan udah toh. Kalian udah berembuk via Jamrud. Apa gimana? Hasil terakhirnya ditulis. Jadi kan ada beberapa pilihan dari teman kalian mengusulkan A, B, C, D. Akhirnya yang dipilih D. Berarti yang ditulis D. Atau menggunakan bahasa C. Nah, habis itu dibuat programnya di sini gitu. Flowchartnya juga. Itu kan ada flowchart, terus baru dibuat programnya. Jadi kita membuat program dulu di sini. Buat urutannya kan buat flowchart, baru buat program. Berarti buat flowchartnya Di situ. flowchart itu yang turun itu kan, Pak? Yang ada urutannya, yang start. Ada start atau mulai gitu. Ada terus yang saya terangkan tadi loh. Nah, yang namanya flowchart seperti ini ya. Nah, nanti kalian bisa mengeksplor sesuai dengan perintah atau masalah yang telah disampaikan tadi untuk diselesaikan. Seperti itu. Nah, gimana? Ada yang kesulitan? Enggak? Oke. Ya, diskusi. Sudah? Oke. Itu kan di LKPD itu kan ada keterangannya. Nah, habis kalian menentukan solusi yang dipilih, itu kalian membuat flowchartnya. Nah, atau alurnya seperti apa gitu. Dipilih, kemudian baru dibuat ke dalam programnya seperti itu. Kalian juga bisa mencari-cari di internet seperti apa, gitu ya. Nah, oke.
Endi? Itu kan kelompokmu sendiri. Emang kowe kelompok papat? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Heeh. Bener. Oke. Asik ya. Sebel. Ya itu ketika kita diskusi online memang seperti itu. Ya, sudah. Oh ya. Asik nulis loh. Enak. Kenapa? Cara mengatasi masalah, kalkulator, Excel. Hah? Bentar, Excel membuat coding. Kalau oke. Habis itu kan sudah ketemu kan masalah yang dipilih, penyelesaian yang dipilih bahasa pemrograman C. Habis itu kan kalian membuat flowchart, ya kan? Nah, habis kalian membuat flowchart, kalian pilih terus diimplementasikan ke dalam sebuah program gitu. Ya. Bisa enter ini. Ya, bentar. Di komputer. Ini pribadi berapa? Kok iso ngono? Di full ke iso? Saya Di kelas campaign. Yang buatan hilang ada. Kalau bisa bisa. Terima kasih. bagus. Yo. Dah. 5 menit lagi presentasi ya. Ya, salah satu untuk ke depan.
70 sama dengan D. Mana? Nilai 70. Oh iya. Oke. Oke, sudah. Maju ya. Kirim ke programnya kirim ke tempat saya. Di download aja. Download. Cancel dulu. Di stop. Nah, baru di download. Kok live? Coba. Iya. Nah, ini kirim ke WA saya. Maju presentasi ya. Maju presentasi ber-3, ber-4.
Flowchartnya udah Mbak? Flowchart. Oke. Presentasi ya. Nih, silahkan dilihat nih. Punyanya kelompok 2. Sudah bagus. Ya. Sudah bagus untuk presentasinya. Terus kelompok yang lain ini udah lumayan bagus semua. Oke, ini kelompoknya siapa ini? Kok masih kosong ini? Ini kelompok 1 ini belum maksimal ya dalam membuat presentasinya. Silahkan dikembangkan lagi. Saya tunggu. Nih kelompok 6. Dalam membuat programnya belum sempurna ya. Diran masih salah ini. Dibuat lagi Mbak, dicek yang salah mana. Ya. Kelompok 5 gimana? Ada belum? Kelompok 5 memproses. Sudah sampai itu. Ya. Ini udah anu ya. Udah bagus ini. Sintaknya mana, lihat dulu. Lanjut aja. Oke. Terus kelompok 2. Nah. Nih kelompok 2 udah selesai malah nih. Oke. Udah. Kelompok 2. Ini udah selesai ya. Silahkan kelompok 2 karena sudah selesai. Silahkan maju untuk presentasi. Oke, mari kelompok 2. Ayo kelompok 2. Yuk kelompok 2 maju.
Saya Dharma Ramana dari absen 11. Ya, yang lain perhatikan ya. 14. Dari sini langsung saja ke prestasi dari hasil jawaban kami. Mengatasi masalah. Kalkulator, Excel memberi aplikasi manual menggunakan JavaScript, menggunakan bahasa program C. Solusi yang dipilih menggunakan bahasa program C. Alasan karena menggunakan program bahasa C lebih mudah, efisien, dan banyak orang yang sudah tahu. Selain itu, mudah juga untuk dipelajari sehingga dapat dengan mudah mengetahui kesalahan dari sebuah program. Sudah? Locatnya. Kan pertama kan dari mulai, terus di input datanya dari nilai hasil harian, nilai PTS sama PAS. Terus kalau nilainya kurang nilainya lebih dari 90 nanti ke kategori A. Terus kalau nilainya lebih dari 80 masuk ke kategori B. Kalau nilainya lebih dari 75 masuk ke kategori C. Dan kalau nilainya lebih dari 65 ke kategori D. Terus kalau nilainya kurang dari 55 nanti langsung ke kategori yang kandidat B. Terus nanti Dicetak. lagi jadi presidennya terus. Oh gitu. Oke, ke programnya Mas. Wah. Itu bukan itu. Tuh, Excel. Explorer kanannya. Nah, itu. Oke. Nah, dijelaskan. Pertama kan yang main, terus di lagi ada nilai harian PTA sama terus akhirnya ada yang nilai harian PTA sama terus input nilai hariannya terus di scan F di pesan D terus nanti keseluruhan nilainya berapa terus input nilai PTS di scan F terus pesan D nilai PTS-nya dan seterusnya. Kemudian nilai harian ini dikalikan 50 terus dibagi 100 terus yang PTS dikali 25 terus dibagi 100 yang PAS juga begitu. Oke, langsung hasilnya aja coba. Terus kalau semisal Kalau diran nilai PTS-nya lebih dari 90 maka nanti muncul ke kategori A. Kalau nilainya lebih dari 80 nanti ke kategori B. Kalau nilainya lebih dari 75 nanti ke kategori C. Dan kalau nilainya lebih dari 55 nanti ke kategori D. Terus kalau lebih kurang dari 55 nilainya nanti ke kategori E. Coba masukkan coba diran hasilnya. Yang lain perhatikan ya itu hasilnya yang sudah jadi. Saya lambat ya, karena menggunakan internet jadi kompilnya agak lambat. Belum proses.
Hilang ya. Nah, tuh. Misal ikut nilai hariannya 92. Enggak mau. Aduh, saya bentar, ada yang salah ya. Nggak bisa ya. Itu dah. Misal nilai hariannya 92. Nggak bisa lagi. Di stop dulu. Coba berdirian lagi. Kiri pas lagi. Oke, reload. Di paste. Blok paste. Oke. Oke, dirun. Kok sulit ya di Nopel? Proses itu, Mas. Saya. Kok nggak bisa?
Tumben lama banget. Oh. Internetnya nih. Harusnya nggak masalah. Compile program lama banget. Udah Mbak, itu Mbak. Nah. Sisa nilai hariannya diinput ke 92. Terus BTS-nya 83. Terus PAS-nya ke 52. Terus kan dari nilai harian PTS sampai PAS itu rata-rata harinya 29. Jangan 29 tadi lebih dari 75. Jadi nanti Kasih kamu. ada yang mau Gitu. Bener ya? Iya. Input 92. Terus nilai PTS 83, nilai pas 52. Nilai akhir 79. 79 berarti termasuk yang C. Karena, yang C. Kenapa? karena lebih dari 75 kurang dari 80. Oh iya, lebih dari 75 kurang dari 80. Coba satu lagi, Mas. Coba 100. Oh 50 aja. Ulang ini. 50. PTS 50 juga. Pas 50. 49 ya. Kok enggak 50? Kenapa? Bener nggak 50 kali 50 25. Kenapa? Coba nilainya diatasin. Rumusnya Mas, kiri. Nah, kenapa 49? 50 kali 50. 50 kali 50 250. Oh iya, ya.
Keliru itu. Dia keliru, Pak. Gimana? Rumusnya benar? Ada yang keliru. Coba dibenerin. Rumusnya ya Keliru rumusnya. Oke, diperbaiki ya. 50 semua. Nah, Iya. enggak. Itu rumusnya keliru itu. Oke, nanti dibenerin ya. Oke. Ada yang mau ngasih tanggapan? Kenapa? Buat pertanyaannya tolong dirapikan lagi ya tulisannya. Oke. Buat codingnya kurang rapi ya, Mbak. Itu. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Kalau nggak ada, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ya, berarti dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2 sudah bagus. Tinggal tadi rumusnya agak keliru ya. Tinggal dibenarkan. Tapi sintak-sintak atau langkah-langkah dalam pembuatan programnya sudah benar. Tinggal rumusnya aja yang keliru tadi. Oke. Baiklah, karena waktu sudah habis. Sebelum itu kita evaluasi dulu pembelajaran pada hari ini. Silakan dibuka Google Sheet-nya. Ya. Dibuka, kemudian itu di bawah ada nanti tugasnya diupload ya di LKPD ini ya, nggak harus hari ini, tetapi untuk linknya ini untuk evaluasi harus hari ini. Kalau link untuk kumpul tugas LKPD saya kasih batas waktu sampai besok pagi, tapi kalau link untuk evaluasi harus dikerjakan sekarang. Baiklah, silahkan dibuka, kerjakan, tidak boleh saling membantu, dikerjakan sendiri. Ya, yang ulangan. Kenapa tadi? Tadi tahu pasti. Udah, silakan dikerjakan. Belum bisa. Selesai. Nggak apa-apa. Oke, nunggu yang lain. Kalau sudah silakan dikirim. Tidak boleh saling membantu ya. Nah. Sudah? Oh iya. Oke, udah semua?
Oke, kalau sudah semua, pertemuan hari ini cukup. Terus kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu tentang perulangan. Oke? Oke, Pak. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas. Ya, terima kasih. Jangan lupa, karena ini di lab, keselamatan kerjanya dijaga, barang-barang ditata yang rapi, komputer dimatikan semua ya. Nah, oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ye, sama-sama.